Assalamualaikum adik-adik semuanya, welcome to my channel. Adik-adik semuanya, pada video kali ini akan dibahas tentang soal dan penyelesaian hukum dasar kimia. Tapi hanya dua hukum aja, yaitu hukum Lavoisier dan hukum Proust. Kenapa? Karena dua hukum ini sangat berkaitan erat. Tujuannya adalah biar kalian ini nggak bingung dengan ketiga hukum yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita bahas yuk. Hukum Lavoisier. Ini soalnya baca ya. Siap kakak. Pada pembakaran 2,4 gram magnesium di udara dihasilkan 4 gram oksida magnesium. Berapa gram oksigen yang terpakai dalam reaksi tersebut? Ya. Kak, tanya dong. Ya? Magnesium itu apa? Mg. Kalau magnesium oksida? MgO. Lupa ya? Iya. Harus kita ingat bahwasanya massa sebelum reaksi harus sama dengan massa sesudah reaksi. Nah, ini bunyi hukum Lavoisier ya teman-teman, aku kotakin. Kemudian kita tulis reaksinya, ditulis yang diketahui ya. Nah, kalau misalkan harus memenuhi hukum Lavoisier, maka bisa ditulis bahwasanya massa Mg ditambah dengan massa O2 menghasilkan massa MgO. Kita masukkan, maka dari sini dapat diketahui kan massa O2 nya ada 1,6 gram. Gampang kan teman-teman? Bener ya? Soal yang kedua. Berikut adalah hasil percobaan reaksi antara tembaga dengan belerang menghasilkan tembaga sulfida. Di sana sudah ada tabelnya ya teman-teman. Berdasarkan data hasil percobaan tersebut, berapakah perbandingan massa tembaga dan massa belerang dalam senyawa CuS atau tembaga sulfida? Oke, dari soal ini ada yang belum ngerti nggak? Ini gimana caranya kak? Iya, cari aja perbandingan Cu dan S-nya ya. Kalau ketemu soal kayak gini, Lanjut ya. kalian lihat antara massa Cu dengan massa S itu apabila dijumlahkan mereka hasilnya benar seperti data yang ada di massa CuS, karena kita harus memenuhi hukum Lavoisier yang berbunyi massa sebelum reaksi harus sama dengan massa sesudah reaksi. Kita cari. Nah, kebetulan nih teman-teman, ternyata antara data di massa Cu dengan data di massa S semuanya benar apabila dijumlahkan hasilnya seperti massa di CuS. Jadi dari soal ini bisa kita ambil salah satu data. Misalkan aku ambil data yang pertama. Di sana ada massa Cu dibanding dengan massa S. Nah, ini kalau misalkan kita sederhanakan dibagi dengan 0,12, maka akan menghasilkan 2 dibanding dengan 1. Dengan kata lain, perbandingan massa tembaga dan belerang dalam senyawa CuS adalah 2:1. Adik-adik sekarang masuk ke hukum Proust ya. Iya kakak. Soalnya Sampel zinc sulfida dibuat menurut 3 cara yang berbeda. Dalam 3,22 gram sampel pertama terdapat 2,16 zinc, sedangkan dalam 5,38 sampel kedua terdapat 1,77 gram belerang. Dalam sampel yang ketiga, 0,93 gram zinc bereaksi dengan 0,46 gram belerang. Apakah data ini memenuhi hukum perbandingan tetap? dari soal ini ada yang belum ngerti nggak? Tanya dong kak, zinc sulfida itu apa? Zinc sulfida, zinc itu unsurnya apa? Zn enggak sih? Zn ya. Kalau sulfida Apa ya? apa? Iya. Ya S dong. Oh iya sih, berarti zinc sulfida itu ZnS ya? Iya, ZnS. Kalau misalkan soal tadi diplotkan ke dalam tabel, maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk memenuhi massa sebelum reaksi harus sama dengan massa sesudah reaksi. Maka artinya massa Zn ditambah dengan massa S harus sama dengan massa ZnS. Aku kotakin ya teman-teman. Kita hitung bareng-bareng ya. Maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Kita ambil data Zn dan data S aja untuk membuktikan apakah hukum Proust itu berlaku. Kita buat tabel di bawahnya ya teman-teman. Data ini kita masukkan ke dalam sini. Dari data ini dapat kita sederhanakan untuk mendapatkan perbandingannya ya teman-teman, agar memenuhi hukum Proust. Ternyata hasilnya sama ya teman-teman, yaitu 2:1. Berarti dia memenuhi hukum
pros. Lanjut soal yang ketiga ya. Perbandingan massa magnesium dengan massa oksigen dalam magnesium oksida adalah 3:2. Pada suatu percobaan direaksikan 10 gram magnesium dengan 8 gram oksigen. Tentukan massa MgO yang terbentuk dan massa reaksi yang bersisa. Nah, dari soal ini kira-kira ada yang belum paham nggak? Apa ya, Kak? Sudah paham ya? Sebelumnya kita harus menulis reaksinya dulu ya teman-teman, yaitu, nah habis itu seperti yang kita ketahui bahwasanya perbandingan antara Mg dan O adalah 3:2. Kemudian kita masukkan massa yang diketahui. Di sana ada massa mula-mula, reaksi sisa. Kita masukkan. Dari sini kita harus mencari tahu massa mana yang akan habis duluan, yaitu caranya dengan membagi massa yang diketahui dengan perbandingannya masing-masing. Untuk Mg di sana ada 10 dibagi dengan 3. Sedangkan untuk O di sana ada 8 dibagi 2. Maka dihasilkan 3, bla 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 gitulah ya teman-teman ya. Sedangkan ini dihasilkan 4. Kalau sudah kayak gini, maka kita ambil hasil yang paling kecil, maka unsur inilah yang akan habis duluan. 10 agar dia tidak bersisa harus dikurangi berapa teman-teman? Harus dikurangi 10 kan? Nah habis itu untuk O2 kita pakai cara ini. Pembanding dari O atau 2 dibagi dengan pembagi dari Mg atau 3 dikalikan dengan 10 gram, diambil dari sini. Hasilnya adalah 6,667. Dari sini maka oksigen yang bersisa adalah 8 dikurangi 6,667. Hasilnya adalah 1,33. Dan untuk massa MgO yang dihasilkan pada lajur reaksi ini harus memenuhi hukum Lavoisier, yaitu massa sebelum reaksi harus sama dengan massa sesudah reaksi. Tinggal masukin aja ya teman-teman, sehingga dapat dihasilkan massa MgO nya ada 16,67 gram. Tinggal kita masukkan aja di sini, berarti massa MgO nya ada 16,67 gram. Massa MgO yang terbentuk adalah 6,67, sedangkan massa reaksi yang bersisa adalah 1,33 gram oksigen. Soal yang keempat. 4 gram tembaga bereaksi dengan 2 gram belerang membentuk tembaga sulfida. Berapa gram tembaga sulfida dapat terbentuk jika direaksikan 10 gram tembaga dan 10 gram Dari belerang? sini ada yang belum paham nggak? Apa ya Kak? Unsurnya mungkin? Oh iya ya Kak, lupa. Nah. Unsur tembaga itu lambangnya Tembaga. apa? Cu. Kalau sulfida? Sulfida. Lupa. Iya. S dong. Dari sini ada 2 peristiwa. Jadi ini peristiwa yang pertama, yang di sini ada peristiwa yang kedua. Reaksinya adalah, jadi peristiwa yang pertama ini digunakan untuk menentukan perbandingan massa dari Cu dan S-nya. Di sana kita ketahui kalau misalkan ada 4 gram Cu, jika direaksikan dengan 2 gram belerang maka harus menghasilkan CuS. Kayak gitu kan? Nah, dari sini dapat diketahui bahwasanya massa Cu dibanding dengan massa S hasilnya adalah 4 dibanding dengan 2, atau kalau disederhanakan adalah 2:1. Maka dari itu angka ini dapat kita gunakan untuk mengerjakan soal yang peristiwa kedua. Untuk peristiwa kedua, mula-mula reaksi sisa ini kita masukkan yang diketahui. Nah, dari sana kita hitung seperti yang tadi ya teman-teman. Kita cari mana yang habis duluan. Untuk massa Cu di sana ada 10 gram dibagi dengan pembaginya adalah 2. Sedangkan massa S di sana ada 10 gram dibagi dengan pembaginya atau 1. Kita lihat mana yang paling kecil. Di sini menghasilkan 5 dan ini menghasilkan 10. Maka yang habis duluan adalah yang paling kecil. Yang mana teman-teman? Yaitu massa Cu yang bakal habis duluan. Di sini aku kasih tanda strip ya teman-teman. Jadi berapa Cu yang bereaksi agar dia habis tidak tersisa, yaitu adalah 10 gram. Nah, dari sini untuk mengetahui belerang yang bereaksi ada berapa, maka dari situ kita pakai massa yang ini ya, yaitu pembaginya S dibagi dengan pembaginya Cu dikalikan dengan 10 massa dari Cu di sini. Hasilnya adalah 5.
Dari sini dapat dikurangi ya. 10 dikurangi 5 berarti sulfur yang bersisa ada 5 gram. 10 ditambah dengan 5 hasilnya adalah 15 gram. Berarti di sini ada 15 gram. Ini jawabannya teman-teman. Oke, sekarang masuk ke soal yang keempat. Bila dua unsur S dan O dapat membentuk dua senyawa yaitu SO2 dan SO3, bagaimana perbandingan massa unsur S dan O pada senyawa pertama dan senyawa kedua? Dari soal ini kira-kira ada yang belum paham nggak? Kayaknya nggak ada deh, bisa kok. Ya, lanjut. Jadi teman-teman, massa S dan massa O pada suatu senyawa itu dapat dihitung berdasarkan AR-nya. Nah, untuk massa S di sini yaitu ARS dikalikan dengan 1 dibanding dengan ARO dikalikan dengan 2. Kenapa 1? Karena di sini jumlahnya S hanya 1. Kemudian kenapa di sini 2? Karena di sini jumlahnya O ada 2. Tinggal kita masukkan aja ya. Hasilnya adalah, maka perbandingan massa S dan massa O pada senyawa ini adalah 1 banding 1. Untuk senyawa yang kedua, di mana di sana ada ARS kali 1 dibanding dengan ARO dikalikan dengan 3. Kenapa di sini harus dikalikan dengan 1? Karena jumlah S-nya hanya 1. Kenapa di sini harus dikalikan 3? Karena jumlah O-nya ada 3. Kita lanjutkan ya teman-teman. Hasilnya adalah 2 banding 3. Alhamdulillah adik-adik, akhirnya pembahasan tentang soal dan penyelesaian hukum dasar kimia, terutama hukum Lavoisier dan hukum Proust, selesai sudah ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Silahkan di-share ke teman-temannya dan di-share ke semua media sosial ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya ya, yang bakal membahas tentang soal dan penyelesaian hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro ya. Dari sini ada yang belum, Pak?